Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Saleh, NIM 2022-10-026. Saya akan menjelaskan jenis-jenis investasi disertai kelebihan dan kekurangannya. 1. Tabungan. Menyimpan sejumlah uang di bank yang dapat diambil dan digunakan di kemudian hari jika pemilik tabungan membutuhkannya. Keuntungan tabungan: 1. Dapat diambil kapan saja dan tidak mempunyai risiko. 2. Transaksinya mudah. Kerugian tabungan: 1. Mudah uang berkurang karena dapat diambil kapan saja dengan mudah. 2. Bunga tabungan kecil. 2. Deposito. Menyimpan uang untuk jangka waktu tertentu. Jika belum jatuh tempo, maka uang tersebut tidak dapat diambil atau akan dapat mendapatkan penalti atau denda. Keuntungan deposito: 1. Risiko yang sangat rendah. 2. Bunga yang dapat diterima lebih besar dari tabungan biasa. Kekurangan deposito: 1. Keuntungan atau bunga yang diterima lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis investasi lain yang berhubungan langsung dengan risiko pasar. Ketiga, reksadana. Reksadana merupakan tempat menghimpun dana secara kolektif. Keuntungan reksadana: 1. Tidak perlu banyak ilmu karena dikelola oleh manajer investasi. Kedua, karena ditanam di banyak tempat, maka jika ada kerugian di satu tempat bisa membantu tempat lain yang mungkin bisa menghasilkan keuntungan. Kerugian reksadana: 1. Bagi sebagian orang karena tidak dikelola sendiri, seringkali tidak puas dengan hasilnya. 2. Keuntungan lebih sedikit dibandingkan saham dan terdapat biaya yang dikeluarkan untuk pengolahannya. 4. Obligasi. Obligasi adalah bukti hutang, bukti bahwa kita memberikan hutang kepada suatu perusahaan atau memerintahkan tertentu. Keuntungan obligasi: 1. Memberikan pendapat tetap berupa kupon. 2. Keuntungan penjualan obligasi atau capital gain. 3. Bunga lebih besar dibandingkan deposito. Kerugian obligasi: 1. Risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi serta risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. 2. Risiko suku bunga atau interest rate risk. 3. Jangka panjang kurang lebih 1 tahun sehingga tidak dapat dicairkan pada saat diperlukan pada saat ingin melakukan investasi lain. 4. Jika debitur failit, berarti tidak dapat melunasi utangnya. 5. Saham. Memiliki saham berarti Anda mempunyai kepemimpinan pada suatu perusahaan. Keuntungan saham: 1. Dapat mendatangkan keuntungan besar ketika hanya saham naik. 2. Dengan modal sedikit Anda bisa mendapatkan hasil berlipat ganda. Kerugian saham: 1. Risiko kehilangan modal apabila perusahaan mengalami kebangkrutan. 2. Risiko kerugian juga terjadi ketika harga saham turun. 6. Emas. Harga emas cenderung naik setiap tahunnya. Itulah sebabnya banyak orang yang membeli emas lalu menjualnya saat harganya naik. Keuntungan emas: 1. Termasuk harga likuid atau harga yang mudah dijual. 2. Tahan lama. 3. Harga stabil cenderung naik. Kerugian emas: 1. Emas tidak membuat pemil. 7. Properti. Sama seperti emas, harga properti lain ialah rumah dan tanah cenderung akan naik. Keuntungan properti: 1. Risiko kecil. 2. Dapat disewakan sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan. Kerugian properti: 1. Membutuhkan modal yang besar untuk membeli rumah atau tanah. 2. Properti bukan aset yang likuid karena tidak mudah untuk penjualnya bila suatu saat membutuhkan uang. Sekian penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.